Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah magang 3 dengan dosen pengampu Ibu Ani Malihatul Hawa MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bunga Adela Fajar Safitri, NIM 1301117A015 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Ngudi Waluyo. Di kegiatan magang 3 kali ini, saya melakukan kegiatan di SD Negeri Bandarjo 2. Di dalam video ini, ada 4 materi pembelajaran yang telah saya buat untuk kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Kemudian, ada 2 materi ekstrakurikuler pramuka untuk siaga dan untuk penggalang. Selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Baik semua ya? Alhamdulillah kalau kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Bunga Adela Fajar Safitri, atau biasa dipanggil Kak Bunga. Terus, mau apa ya Kak Bunga di sini? Jadi, hari ini Kak Bunga akan membantu Bu Vivi menjelaskan materi ke kalian. Materi pembelajaran hari ini adalah tema 1, subtema 4, pembelajaran keempat. Nah, sebelum masuk pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana? Kalian udah semangat belum hari ini? Kalau belum, sekarang kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Tapi kalian harus nyanyi semua ya, nyanyinya dari rumah. Supaya pembelajaran hari ini kalian tambah semangat lagi. 1, 2, 3. Satu bahasa kita.
Nah, kan kita sudah berdoa, kita sudah saling sapa, kita sudah bernyanyi. Pasti kalian udah tambah semangat lagi dong. Nah, kalau udah semangat, sekarang kita akan mulai pembelajarannya. Nah, sekarang kita masuk ke materinya ya. Materi yang pertama ada kalimat penolakan. Kira-kira apa ya kalimat penolakan itu? Kalimat penolakan adalah kalimat pertidaksetujuan atau menyatakan tidak setuju, kurang sependapat, atau membantah sesuatu. Tapi, kalimat penolakan itu harus disampaikan dengan bahasa yang sopan juga. Kenapa ya kalimat penolakan itu harus disampaikan dengan bahasa yang sopan? Karena ini dapat mengacu kepada hal yang dapat menjaga kerukunan. Kenapa harus rukun? Ya karena kita hidupnya bermasyarakat, kita bersosial dengan orang lain, kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, kalimat penolakan itu biasanya diawali dengan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, tidak. Contohnya adalah seperti ini. Di sini kakak mau kasih kalian contoh langsung ya. Contohnya, semisal kakak mau ngajak kalian buat makan. Teman-teman, ayo kita makan. Aku lapar nih. Terus salah satu dari kalian ada yang menjawab, maaf Kak Bunga, aku sudah kenyang. Lain kali saja ya. Nah, itu adalah kalimat penolakan dalam bentuk yang santun. Ada juga loh kalimat penolakan dengan kata-kata yang dapat menyakiti hati orang lain. Contohnya, kamu mengajak temanmu untuk kerja bakti, seperti ini. Andi, ayo kita kerja bakti, supaya bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang kerja bakti dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Terus teman kalian yang bernama Andi ini menjawab, tidak, aku tidak mau, kerja bakti dapat membuatku lelah. Nah, itu tidak boleh ya. Kalimat penolakan harus disampaikan dengan bahasa yang santun. Oke adik-adik? Nah, ngomong-ngomong tentang kerja bakti, pasti kalau kerja bakti itu ada makanan, ada minuman yang disediakan oleh ibu-ibu PKK yang ada di lingkungan kalian. Ada roti, ada buah, ada gorengan. Nah, ngomong-ngomong roti itu bentuknya bermacam-macam. Ada yang hewan, ada yang tumbuhan, ada yang alat transportasi. Nah, dengan bentuk-bentuk ini, kalian bisa membuat karya mozaik. Apa sih karya mozaik itu? Karya mozaik adalah karya yang dihasilkan dari menyusun kepingan-kepingan kecil. Apa aja ya kepingan-kepingan kecil itu? Contohnya, kertas warna-warni yang kalian gunting kecil-kecil, biji-bijian, bebatuan, atau kaca-kaca. Nah, kepingan-kepingan ini dapat kalian bentuk menjadi bentuk kue yang berbentuk bunga, berbentuk hewan, berbentuk transportasi, melalui kepingan-kepingan kecil. Nah, karena di sini kita mau bahas tentang mozaik dari biji-bijian apa saja sih yang bisa digunakan untuk membuat mozaik? Banyak sekali, ada biji-bijian dari buah, dari tanaman, contohnya biji semangka, biji kacang hijau, kacang tanah, itu juga bisa kalian gunakan untuk membuat mozaik. Dari beras pun juga bisa loh. Nah, hari ini kalian jangan lupa praktekkan membuat mozaik di rumah ya. Ngomong-ngomong juga masalah mozaik, hari ini kita mau membahas soal cerita. Apa sih soal cerita? Soal cerita itu adalah soal yang isinya cerita, tapi ada juga penjumlahan di dalamnya. Bukan cuma penjumlahan aja, ada pengurangan juga, ada perkalian, dan ada pembagian. Tapi kali ini kita akan membahas soal cerita penjumlahan. Nah, di sini kakak mau memberi kalian contoh soal cerita. Contohnya, hari ini aku akan membuat mozaik berbentuk bunga. Aku akan membuat mozaik dari biji-bijian. Hari ini aku membeli biji kacang hijau 20 butir, biji kacang tanah 20 butir, dan biji jagung 30 butir. Jadi berapakah jumlah biji-bijian yang aku miliki? Caranya adalah 20 biji ditambah 20 biji ditambah 30 biji
sama dengan berapa? 70 biji. Nah, itu tadi contoh soal cerita penjumlahan. Jadi, gimana? Kalian udah paham apa belum? Kita ulangi lagi ya materinya dari pertama. Yang pertama tadi ada kalimat penolakan, adalah kalimat pertidaksetujuan, tapi harus disampaikan dengan bahasa yang santun, agar menimbulkan hal yang menjaga kerukunan. Yang kedua ada mozaik, adalah seni yang diciptakan dari biji-bijian. Dan ketiga adalah soal cerita. Gimana? Kalian udah paham belum materi hari ini? Semoga sudah paham ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kalimat penolakan harus disampaikan dengan kata yang santun. Supaya apa? Supaya orang yang kita tolak atau orang yang mengajak kita tapi kita tidak bisa, tidak akan sakit hati. Jangan menolak dengan kata-kata yang kasar ya adik-adik. Ada juga mozaik yang disusun dari biji-bijian. Ada juga soal cerita matematika penjumlahan. Nah, itu tadi materi yang dapat Kak Bunga sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Semoga adik-adik selalu sehat dan dapat menerima pembelajaran yang kakak beri hari ini. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, supaya kalian lebih semangat lagi belajarnya, supaya kalian lebih semangat lagi ngerjain tugasnya, kita akan menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Jangan lupa nyanyi dari rumah ya. Nah, pembelajaran hari ini udah selesai nih. Semoga kalian senang ya dengan pembelajaran hari ini. Semoga kalian juga mengerti apa pembelajaran yang kakak berikan. Terima kasih adik-adik untuk perhatiannya hari ini. Sebelum pembelajarannya diakhiri, kita berdoa dulu ya, supaya ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, udah dulu ya. Sampai bertemu di lain waktu. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Nah, pagi-pagi ini udah pada mandi atau belum? Udah pada makan atau belum? Udah pada siap belajar apa belum? Nah, sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kakak memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Karena pasti dari kalian semua bertanya-tanya, siapa sih kakak ini? Nah, sebelumnya, halo semuanya, perkenalkan nama kakak Bunga adalah Fajar Safitri. Atau bisa kalian panggil Kak Bunga, bisa juga kalian panggil Bu Bunga, karena kakak adalah calon guru, hehehe. Nah, mau apa sih Kak Bunga di sini? Jadi hari ini kakak mau membantu Pak Karsono atau wali kelas kalian, wali kelas 3 untuk menjelaskan materi hari ini ke kalian. Tapi, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, sebelum kita masuk ke materinya, supaya pembelajarannya berjalan dengan lancar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Kita berdoa dari rumah masing-masing, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, udah perkenalan, udah berdoa. Supaya tambah semangat lagi belajarnya, gimana kalau kita nyanyi bareng-bareng? Kita nyanyi Garuda Pancasila. Kalian jangan lupa nyanyi dari rumah ya. 1, 2, 3. Nah, itu tadi kita udah perkenalan, udah absen, kita udah nyanyi bareng. Pasti udah pada semangat dong, udah pada siap belajar dong. Nah, kalau gitu kita langsung masuk ke pembelajarannya. Nah, adik-adik, hari ini pembelajaran kita adalah tema 2, subtema 1, pembelajaran keempat. Nah, di hari-hari sebelumnya, dari pembelajaran pertama sampai pembelajaran ketiga, kalian pasti sudah belajar tentang dongeng, apa itu dongeng, dan apa saja sih yang ada di dalam dongeng. Nah, supaya kalian lebih mengerti lagi, di sini kakak akan sedikit memberi penjelasan ke kalian. Jadi, dongeng itu adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng itu biasanya bersifat menghibur atau berisi nilai-nilai pendidikan. Dan dongeng itu biasanya dibuat karena penulisnya terinspirasi dari suatu peristiwa tertentu. Nah, di dalam dongeng itu juga ada unsur-unsur loh. Unsur-unsur apa sih? Unsur-unsur itu adalah bagian-bagian yang membangun dongeng, supaya dongeng itu bisa menjadi cerita. Apa aja ya unsur-unsur dongeng? Yang pertama ada alur. Alur adalah jalannya cerita. Maksudnya gimana ya? Misal ceritanya itu tentang peristiwa masa lalu atau yang akan datang. Nah, itu diatur semuanya di alur. Kemudian yang kedua, ada tema. Tema apa sih? Tema itu
kayak seperti inti dari cerita. Maksudnya, semisal tema pendidikan atau tema rekreasi. Kalau pendidikan semisal cerita kalian di sekolahan, kalau rekreasi semisal kalian pergi ke kebun binatang, ke pantai, ke gunung. Nah, itu namanya tema. Kemudian ada latar. Latar apa sih? Latar itu ada 3, waktu, tempat, dan suasana. Waktu itu adalah kapan sih itu kejadian, pagi, siang, atau sore, atau malam. Itu namanya latar waktu. Kemudian latar tempat, di mana sih kejadiannya cerita itu atau dongeng itu. Semisal tadi di gunung, di pantai, di sekolah, atau di rumah. Dan yang ketiga ada latar suasana. Semisal ya, cerita kancil mencuri timun, terus dia ketahuan sama Pak Petani. Pasti suasananya jadi tegang dong. Nah, itu namanya latar suasana. Kemudian ada juga unsur-unsur di dalam dongeng yang disebut dengan tokoh. Apa sih tokoh itu? Nah, tokoh adalah pelaku-pelaku yang ada di dalam dongeng. Misalnya tadi ada cerita kancil yang mencuri timun. Di dalamnya ada kancil, ada Pak Petani. Nah, mereka adalah tokoh-tokoh yang ada di dalam dongeng. Kemudian ada penokohan. Apa sih penokohan itu? Penokohan adalah watak atau karakter dari tokoh-tokoh di dalam dongeng. Tadi ya, semisal cerita kancil mencuri timun. Ada kancil, ada Pak Petani. Kancil ini jahat karena dia suka mencuri timun. Dia tidak bilang dulu dia mencuri, dia merugikan orang lain. Kemudian ada Pak Petani. Pak Petani ini baik loh, kancil hanya di kandang, kancil tidak dibunuh, kancil tidak dianiaya. Jadi Pak Petani ini baik karena tetap merawat kancil walaupun kancil ada di dalam kandang. Kemudian yang terakhir ada amanat. Amanat itu apa sih? Amanat adalah sebuah pesan yang ada di dalam cerita. Contohnya, tadi ada cerita kancil mencuri timun. Amanatnya adalah kalian tidak boleh seperti kancil. Kalian kalau menginginkan sesuatu, mending kalian bilang ke orang tua, kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian, tidak boleh mencuri. Nah, itu adalah sebuah pesan yang ada di dalam dongeng atau disebut dengan amanat. Nah, kali ini di pembelajaran keempat, fokus kita adalah ke tokoh dan penokohan. Apa tadi tokoh dan penokohan? Ya, tokoh adalah pelaku-pelaku yang ada di dalam dongeng. Seperti kancil, Pak Petani, atau kalau cerita bawang merah bawang putih, ada ibunya, ada bawang merah, ada bawang putih. Nah, itu tokoh-tokohnya. Kemudian ada penokohan atau yang disebut dengan watak dan karakter. Itu adalah sifat-sifat dari tokoh-tokoh ini. Dongeng bawang merah bawang putih, ibunya jahat karena suka menyuruh-nyuruh bawang putih. Kalau bawang merah jahat karena dia suka iri kepada bawang putih, terus dia tidak mau membantu orang tua, terus dia pemalas. Kemudian ada bawang putih ini baik sekali karena dia selalu menuruti apa yang dikatakan oleh ibu dan saudaranya bawang merah. Nah, kalian udah paham belum sih apa itu tokoh dan penokohan? Sekarang kalian coba buka buku kalian halaman 27 sampai dengan 30. Di situ ada sebuah dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Nah, coba kalian baca. Awas ya, kalau nggak baca nanti nggak bisa ngerjain soalnya loh. Nah, kalau udah dibaca, kalian nanti mengerjakan tugas yang akan Kak Bunga kasih. Tapi jangan lupa dibaca dulu ya. Nah, kalau kalian sudah membaca buku, halaman 27 sampai dengan 30, ada dongeng yang bercerita Bunga Melati yang Baik Hati. Tugasnya nanti adalah kalian mencari tokoh dan karakter yang ada di dalam dongeng tersebut. Nah, nanti kalian tulis di lembar kerja kalian ya. Kita ke materi selanjutnya. Nah, materi yang kedua adalah, pernah nggak sih kalian itu berbuat salah? Pernah nggak sih kalian tuh nggak sengaja mencelakai orang lain atau nggak sengaja melukai orang lain? Pernah nggak sih? Pasti pernah dong. Pasti pernah. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan, entah itu disengaja ataupun tidak. Pasti semua orang pernah. Dan
Kalau kalian melakukan kesalahan atau kalian melakukan perbuatan yang salah, kalian selalu minta maaf atau tidak? Harus ya, kalian harus selalu minta maaf kalau kalian berbuat salah atau kesalahan. Kenapa sih kalau kita berbuat salah, kita harus minta maaf? Karena agar perasaan kita itu menjadi tenang dan lega. Semisal kita salah, tapi kita nggak mau minta maaf, pasti di hati kita tuh kayak yang, ya Allah aku salah, kenapa ya aku nggak minta maaf? Ya Allah tadi aku nggak sengaja loh menendang si A. Gimana ya keadaannya? Pasti dia sakit. Tapi kalian nggak minta maaf, itu salah ya. Jadi kalau kalian melakukan kesalahan, kalian harus minta maaf agar hubungan kalian dan orang yang kalian salahi ini selalu baik-baik saja. Begitu ya adik-adik. Nah, untuk meminta maaf diperlukan keberanian supaya kalian berani minta maaf, kalian merasa salah, terus orang yang kalian salahin ini mau memaafkan kalian. Dan anak-anak yang berani meminta maaf atas kesalahannya, itulah anak-anak yang hebat. Kalian mau kan jadi anak-anak yang hebat? Kalau mau, jangan lupa minta maaf kalau kalian berbuat salah. Oke? Nah, adik-adik, tadi kan udah kakak jelasin nih tentang permintaan maaf. Coba sekarang kalian buka lagi buku paket kalian halaman 31 sampai dengan 32. Di situ ada cerita tentang anak yang tidak sengaja menjatuhkan tanaman ibunya. Terus dia meminta maaf kepada ibunya. Coba kalian baca dulu ya, Kak Bunga tunggu. Nah, gimana? Udah selesai bacanya? Tadi udah belajar tentang dongeng, terus udah belajar tentang permintaan maaf. Sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas. Tugasnya yang pertama tadi kalian membaca dongeng halaman 27 sampai dengan 30 yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Kalian mencari tokoh dan karakter yang ada di dalam dongeng tersebut. Kemudian yang kedua, tolong ceritakan kembali cerita jika kalian pernah melakukan kesalahan. Contohnya, kalian nggak sengaja pernah mendorong teman kalian. Coba ceritakan bagaimana ceritanya. Kemudian bagaimana cara kalian meminta maaf kepada teman kalian yang tidak sengaja kalian tendang ini. Jadi tugasnya ada 2 ya. Apa tadi yang pertama? Iya, mencari tokoh dan karakter di dalam dongeng. Yang kedua adalah menceritakan pengalaman atau kesalahan kalian. Dan kemudian bagaimana sih cara kalian untuk meminta maaf kepada orang tersebut. Nah, adik-adik tugasnya ditulis di lembar kerja yang sudah pernah dibagikan oleh wali kelas kalian ya. Nah, adik-adik, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Tadi kita udah belajar dongeng. Apa tadi dongeng? Dongeng adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng bersifat menghibur dan mengandung nilai-nilai pendidikan. Dongeng biasanya dibuat karena peristiwa tertentu. Kemudian ada juga unsur-unsur dongeng, ada alur, ada tema, ada amanat, ada latar, ada tokoh, dan ada penokohan. Kemudian yang kedua ada permintaan maaf, yaitu suatu kegiatan yang kita lakukan kalau kita sudah berbuat salah. Jadi kita harus minta maaf kepada orang lain atau orang yang telah kita, semisal tadi ya kakak udah kasih contoh, semisal kita salah, kita nggak sengaja menakali teman, kita harus minta maaf. Jadi seperti itu. Nah, gimana pembelajaran hari ini? Asik nggak? Semoga kalian paham ya sama materi yang kakak sampaikan. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, supaya kalian lebih semangat lagi buat ngerjain tugasnya, kita nyanyi Suwe Ora Jamu dari rumah masing-masing ya. 1, 2, 3.
kita udah sampai di sini, kita udah nyanyi. Dan sebelum Kak Bunga menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa lagi karena kita sudah belajar, dan semoga ilmu yang Kak Bunga sampaikan itu dapat bermanfaat buat kalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, udah dulu ya. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Dadah, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Siapa yang pagi ini sudah mandi? Siapa yang udah sarapan? Nah, siapa yang udah siap buat pembelajaran hari ini? Nah, kira-kira ini siapa ya? Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama Ibu Bu Bunga. Nah, hari ini Bu Bunga mau membantu wali kelas kalian atau Bu Futi untuk mengajarkan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum masuk ke pembelajarannya, supaya pembelajarannya lancar, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu. Berdoa dari rumah masing-masing, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, supaya pembelajaran pada hari ini kalian tambah semangat lagi, kita nyanyi sama-sama yuk. Kalian jangan lupa nyanyi dari rumah ya. Tapi enaknya kita nyanyi apa ya? Oh iya, karena tanggal 17 Agustus kemarin kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, alangkah lebih baiknya kalau kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Anak-anak jangan lupa nyanyi dari rumah ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, udah saling sapa, udah perkenalan, udah baca doa, udah nyanyi bersama. Sekarang kita langsung masuk ke materinya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke materi yang pertama ya. Materi yang pertama ada bagaimana cara membuat layang-layang. Jika kita ingin membuat layang-layang, pasti kita membutuhkan alat dan bahan kan? Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat layang-layang, yang pertama ada kertas koran bekas atau kertas yang berbentuk persegi dengan ukuran 30 x 30 cm. Kemudian yang kedua, ada bambu dengan ukuran lebar 1 cm dan panjangnya 80 cm. Yang ketiga, ada bambu dengan ukuran lebar 1 cm dan panjangnya setengah dari 80 cm, yaitu 40 cm. Yang keempat, kita membutuhkan benang wol. Yang kelima, kita membutuhkan gunting. Dan yang keenam, kita membutuhkan lem kertas. Lalu, bagaimana ya cara kita membuat layang-layang? Langkah membuat layang-layang yang pertama, letakkan bambu secara menyilang. Bambu yang ukuran panjangnya 80 cm diletakkan dalam bentuk vertikal. Sedangkan bambu yang ukuran panjangnya 40 cm diletakkan secara horizontal. Maka akan berbentuk bambu secara menyilang. Kemudian langkah selanjutnya, ikat bambu dengan menggunakan benang wol. Yang ketiga, ikat keempat ujung bambu dengan benang.
Contohnya ada di sebelah sini ya. Kemudian yang keempat, letakkan ikatan bambu yang sudah jadi tadi di atas kertas koran atau kertas bekas. Kemudian jangan lupa dijiplak. Tapi tambahkan 2 cm untuk garis gunting, supaya nanti bisa ditekuk atau dilipat ke dalam layang-layang. Kemudian, gunting kertas koran tepat di atas garis 2 cm yang tadi. Selanjutnya, rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Langkah yang selanjutnya, tapi ini bisa jadi pilihan kalian ya. Kalian bisa menambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Langkah selanjutnya, buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Langkah selanjutnya, masukkan benang wol dan ikat ke titik persilangan. Kemudian, ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Contohnya seperti ini. Nah, layang-layang sudah siap dimainkan. Kemudian, apa ya hubungan antara layang-layang dengan sumber energi alternatif? Nah, jadi anak-anak, layang-layang adalah salah satu permainan yang memanfaatkan sumber energi alternatif. Lalu, sumber energi alternatif itu apa sih? Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional itu sendiri adalah bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Kemudian, sumber energi alternatif yang saat ini dikembangkan dapat memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam. Dan sumber energi alternatif ini tidak akan habis. Contohnya, matahari, angin, air, dan panas bumi. Contoh sumber energi alternatif yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang ada di bumi ini berasal dari matahari. Oh iya, sambil menyimak materi dari Ibu, kalian bisa membuka buku tema kalian halaman 98. Nah, kita lanjut ke contoh sumber energi alternatif yang kedua. Yang kedua ada angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Selanjutnya ada air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak, dan energi ini bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Contohnya pembangkit listrik tenaga air. Contoh yang keempat ada panas bumi. Energi panas bumi, atau biasa disebut dengan energi geothermal, merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Contoh energi alternatif yang selanjutnya ada gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Nah, energi-energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Yang terakhir ada bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, kalian baca di buku tema kalian halaman 98. Nah, anak-anak, tadi kan sumber energi alternatif bisa berasal dari hewan dan tumbuhan. Salah satu contoh energi alternatif yang berasal dari tumbuhan adalah minyak jarak. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak. Tanaman jarak ini banyak tumbuh di daerah tropis, seperti di Indonesia. Seiring perkembangan zaman, minyak jarak banyak digunakan. Minyak jarak juga dapat digunakan sebagai minyak rambut dan minyak pijat. Minyak jarak juga memiliki kemasan yang praktis agar memudahkan penggunanya. Tentu saja, hal apapun yang diciptakan oleh manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Seperti juga dengan minyak jarak ini. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak
Selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Nah, tadi kita sudah belajar tentang cara membuat layang-layang, sumber energi alternatif, dan minyak jarak. Materi selanjutnya kita masuk ke matematika. Oke anak-anak, setelah beberapa hari yang lalu kalian mempelajari tentang bilangan pecahan, pasti kalian juga sudah paham kan tentang bentuk bilangan pecahan dan taksirannya? Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak permasalahan yang memanfaatkan konsep pecahan. Berikut ini ada contoh aplikasi pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah aplikasi pecahan operasi hitung penjumlahan. Yang pertama, Dayu mempunyai coklat di kulkas sebanyak 1/4 kotak. Kemudian, ia menemukan 2/4 kotak lagi di kamarnya yang semalam lupa ia makan. Jadi, berapa ya jumlah coklat yang Danu miliki sekarang? Jika contohnya seperti yang Ibu katakan barusan, kita hanya perlu menjumlahkan angka pembilangnya saja, yaitu 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian kita masukkan penyebutnya, yaitu 4. Jadi, 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Nah, jumlah coklat yang dimiliki Dayu sekarang adalah 3/4 kotak. Supaya lebih mudah, kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Contoh soal yang kedua, Ibu membeli 1/3 kilogram telur. Kemudian, Ibu membeli lagi karena telurnya kurang, sebanyak 1/6 kilogram. Sekarang, berapa kilogram telur ya yang Ibu miliki? Jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya dahulu. Untuk menyamakan penyebutnya, kita harus merubahnya dengan cara 1/3 dikali 2. Berapa ya 1/3 dikali 2? 1/3 dikali 2 sama dengan 2/6. Nah, anak-anak, jika penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung menjumlahkan. 2/6 ditambah 1/6 sama dengan 3/6. Jadi, Ibu sekarang memiliki 3/6 kilogram telur. Oh iya, untuk cara yang kedua juga berlaku untuk operasi hitung pengurangan ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang aplikasi pecahan penjumlahan. Sekarang kita masuk ke pengurangan. Contoh yang pertama, Ibu mempunyai persediaan mentega sebanyak 3/4 kilogram. Ibu membuatkan roti untuk kakak. Untuk membuat roti diperlukan 1/4 kilogram mentega. Berapa kilogram mentega yang Ibu miliki sekarang? Penyelesaiannya sama dengan penjumlahan yang tadi. Cuma, kalau yang sekarang adalah pengurangan. Jadi, jika ada contoh seperti ini, kita hanya perlu mengurangi angka pembilangnya saja, yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian kita masukkan penyebutnya, yaitu 4. Jadi, 3/4 kg mentega dikurangi 1/4 kg mentega sama dengan 2/4 kg mentega. Nah, Ibu sekarang memiliki 2/4 kg mentega. Sama seperti penjumlahannya, supaya lebih mudah, kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Kemudian contoh yang terakhir, kakak memiliki 4/8 kotak kue kering. Kemudian, ayah mengambil kue kering tersebut sebanyak 1/4 kotak kue. Berapakah sisa kue kering yang dimiliki kakak? Nah, ini caranya seperti contoh soal penjumlahan yang kedua, yaitu kita perlu menyamakan penyebutnya dahulu.
Untuk menyamakan penyebutnya, kita harus merubah dengan cara 1/4 dikali 2. Hasilnya berapa yo? Iya, benar sekali. Hasilnya 2/8. Jika penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung mengurangkan 4/8 dikurangi 2/8. Kira-kira berapa ya hasilnya? Ayo, jangan lupa hitung dari rumah ya. Iya, benar sekali. Hasilnya adalah 2/8. Jadi, sisa kue kering kakak sekarang adalah 2/8 kotak. Nah, kita kan tadi sudah belajar dari awal cara membuat layang-layang, yaitu memerlukan alat dan bahan dan juga langkah-langkahnya. Kemudian, kita juga belajar energi alternatif. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam. Dan sumber energi alternatif tidak akan habis. Contohnya, matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Materi yang ketiga, kita sudah belajar tentang minyak jarak yang digunakan sebagai sumber energi alternatif. Dan pemanfaatannya sudah banyak digunakan di mana-mana. Dan juga minyak jarak sudah mudah ditemui di mana saja, termasuk di pasar modern, di swalayan, atau di pasar tradisional. Tentunya dengan kemasan yang praktis supaya penggunanya lebih mudah. Dan yang terakhir, kita sudah belajar tentang aplikasi pecahan pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, anak-anak, itu tadi materi dan pembelajaran yang bisa Ibu bagikan pada hari ini. Gimana? Kalian udah pada paham apa belum? Udah tahu cara buat layang-layang apa belum? Udah tahu apa itu sumber energi alternatif? Kalian udah tahu belum kenapa minyak jarak bisa disebut sebagai sumber energi alternatif? Terus, udah paham apa belum tentang pembelajaran matematika pada hari ini? Semoga pembelajaran pada hari ini bisa membantu pembelajaran kalian di rumah ya. Karena kondisinya masih seperti ini, banyak virus di mana-mana. Jangan sampai ini menjadi penghalang semangat kalian untuk belajar di rumah. Tetap semangat supaya tambah pintar lagi. Nah, anak-anak, udah dulu ya pembelajaran pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Karena pembelajarannya sudah selesai, kalian jangan lupa mengerjakan tugas kalian di rumah. Jangan lupa juga dikumpulkan pada hari Sabtu. Anak-anak, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, kita nyanyi lagi yuk, supaya kalian tambah semangat buat ngerjain tugasnya di rumah. Tapi kita nyanyinya lagu daerah ya. Kita mau nyanyi lagu Gundul-Gundul Pacul. Kalian semua pasti udah pernah dengar kan? Jangan lupa nyanyi dari rumah. Gundul pacul cul gembelengan nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan wakul blimpang segane dadi salatar wakul blimpang segane dadi salatar. Yeay, sudah selesai bernyanyi. Untuk penutup pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa dari rumah, dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Atau bisa juga tanyakan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid kelas 5. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Nah, kira-kira ini siapa ya? Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Bu Bunga. Mau apa sih Bu Bunga di sini? Jadi hari ini Bu Bunga akan membantu Pak Budi untuk menjelaskan pembelajaran atau materi pembelajaran matematika pada hari ini. Nah, sebelum masuk ke pembelajarannya, alangkah lebih baiknya supaya pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan kalian di rumah juga belajarnya lancar, kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kita semua kan sudah berdoa. Supaya kalian tambah semangat lagi, kita nyanyi sama-sama yuk. Kalian jangan lupa nyanyi dari rumah ya. Hari ini kita mau nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Ada yang tahu kan? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, kita udah perkenalan. Kita udah baca doa. Kita udah nyanyi bareng-bareng. Sekarang kalian sudah semangat kan? Nah, kalau kalian sudah semangat, kita langsung masuk ke materinya ya. Kalian jangan lupa memperhatikan. Nah, anak-anak, sambil Ibu menjelaskan materi ke kalian, kalian bisa buka LKS kalian pada halaman 15. Materi kita pada hari ini adalah pengurangan pecahan. Yang pertama ada pengurangan pecahan berpenyebut sama. Cara melakukan pengurangan pecahan berpenyebut sama adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Konsepnya adalah A per B dikurangi C per B sama dengan A dikurangi C per B. Contohnya adalah yang pertama, 7 per 8 dikurangi 2 per 8 sama dengan 7 dikurangi 2 per 8. 7 dikurangi 2 adalah 5. Jadi jawabannya 5 per 8. Contoh yang kedua adalah 9 per 12 dikurangi 3 per 12. Sama dengan 9 dikurangi 3 per 12. 9 dikurangi 3 adalah 6. Jadi jawabannya 6 per 12. Karena 6 per 12 bukan bentuk yang sederhana dan masih bisa disederhanakan lagi, kalian juga bisa menjawab 1 per 2. Kemudian untuk yang kedua, ada pengurangan pecahan berpenyebut beda. Cara menyelesaikan pengurangan pecahan berpenyebut beda sama dengan penjumlahan berpenyebut beda. Kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan menggunakan KPK. Contoh yang pertama, 4 per 9 dikurangi 1 per 6. KPK dari 9 dan 6 adalah 18, karena 18 sama-sama angka yang bisa dibagi 9 dan 6. Cara menyelesaikan pertanyaan ini adalah 4 per 9 dikurangi 1 per 6, sama dengan 4 dikali 2 per 9 dikali 2 dikurangi 1 dikali 3 per 6 dikali 3. 4 dikali 2 adalah 8,
9 dikali 2 adalah 18, maka 8 per 18 dikurangi 1 dikali 3 adalah 3, dan 6 dikali 3 adalah 18. Jadi, 8 per 18 dikurangi 3 per 18. 8 dikurangi 3 per 18. 8 dikurangi 3 adalah 5. Maka jawaban dari 4 per 9 dikurangi 1 per 6 adalah 5 per 18. Contoh yang kedua, ada 5 per 12 dikurangi 2 per 15. KPK dari 12 dan 15 adalah 60, karena 60 bisa dibagi 12 dan bisa dibagi 15. Penyelesaian dari soal tersebut adalah 5 per 12 dikurangi 2 per 15, sama dengan 5 dikali 5 per 12 dikali 5 dikurangi 2 dikali 4 per 15 dikali 4. 5 dikali 5 adalah 25, sedangkan 12 dikali 5 adalah 60. Jadi 25 per 60 dikurangi 2 dikali 4 adalah 8 dan 15 dikali 4 adalah 60. Maka 25 per 60 dikurangi 8 per 60. 25 dikurangi 8 per 60. 25 dikurangi 8 hasilnya adalah 17. Maka jawaban dari 5 per 12 dikurangi 2 per 15 sama dengan 17 per 60. Yang ketiga adalah pengurangan pecahan dengan bilangan asli. Untuk menyelesaikan pengurangan pecahan dengan bilangan asli, ubahlah terlebih dahulu bilangan asli menjadi bentuk pecahan dengan penyebut yang sama. Caranya dengan menentukan pecahan yang senilai. Contohnya adalah 1 dikurangi 1/3. Bilangan 1 diubah menjadi pecahan senilai dengan penyebut 3, yaitu 3/3. 1 dikurangi 1/3 atau 1 dikurangi 1/3 sama dengan 3/3 dikurangi 1/3. 3 dikurangi 1 sama dengan 2, maka jawabannya adalah 2/3. Contoh yang kedua adalah 2 dikurangi 3/4. Bilangan 2 diubah menjadi pecahan senilai yang penyebutnya 4, yaitu 8/4. 2 dikurangi 3/4 sama dengan 8/4 dikurangi 3/4. 8 dikurangi 3/4. 8 dikurangi 3 hasilnya adalah 5. Maka 8 dikurangi 3/4 sama dengan 5/4. Bisa juga disederhanakan menjadi 1/4. Selanjutnya ada pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran dapat dilakukan dengan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Setelah menjadi bentuk pecahan biasa, kita tinggal menyamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK. Lakukanlah pengurangan hingga didapat hasilnya dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. 5/3 dikurangi 1/5 sama dengan 5/3 dikurangi 1/5. Kita harus mencari penyebutnya terlebih dahulu. KPK dari 3 dan 5 adalah 15, karena 15 bisa dibagi 3 dan 5. 5/3 dikurangi 1/5 sama dengan 16/3 dikurangi 1/5. 80/15 dikurangi 15/3. Dari mana ya kita mendapat 80/15 dikurangi 3/15? 80/15 dan 3/15 didapatkan dari ini. 16 dikurangi 1/15. Kenapa penyebutnya 15? Karena 15 adalah KPK dari 3 dan 5. Kemudian 15 dibagi 3 hasilnya /5. Kemudian jangan lupa dikalikan ke 16. Maka 5 dikali 16 hasilnya adalah 80/15. Penyebutnya tetap ya. Kemudian
15 dibagi 5 adalah 3. 3 dikali 1 hasilnya 3. Maka 3/15. Jangan lupa penyebutnya tetap. 80/15 dikurangi 3/15 adalah 77/15. Dan bisa disederhanakan lagi menjadi 52/15. Karena 52/15, jika kalian jadikan pecahan biasa, hasilnya adalah 77/15. Materi yang selanjutnya adalah pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Contohnya adalah 2/3/4 dikurangi 1/2 atau 1/2. Cara yang pertama adalah mengubah menjadi pecahan biasa. 2/3/4 jika diubah menjadi pecahan biasa adalah 11/4. Sedangkan 1/2 jika diubah menjadi pecahan biasa adalah 3/2. KPK dari 2 dan 4 adalah 4, karena 4 bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 4. Kemudian, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. 11/4 dikurangi 3 dikali 2 per 2 dikali 2. 11/4 dikurangi 3 dikali 2 adalah 6 per 2 dikali 2 adalah 4. 11/4 dikurangi 6/4. 11 dikurangi 6 adalah 5. Maka hasil dari 11/4 dikurangi 6/4 adalah 5/4. Ini bisa kalian sederhanakan lagi menjadi 1/4 atau 1/1/4. Cara yang kedua adalah mengelompokkan bilangan asli atau bilangan bulat. 2/3/4 dikurangi 1/1/4 sama dengan dalam kurung 2-1 atau 2 dikurangi 1 tutup kurung ditambah dalam kurung 3/4 dikurangi setengah. KPK dari 2 dan 4 adalah 4. 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1. 1 ditambah dalam kurung 3/4 dikurangi 2/4. Dari mana ya kita dapat 2/4? 1/2 dikali 2, maka hasilnya adalah 2/4. 1 ditambah dalam kurung 3/4 dikurangi 2/4 adalah 1 ditambah 1/4. Karena 3/4 dikurangi 2/4 adalah 1/4. Maka hasil dari 1 ditambah 1/4 adalah 1/1/4. Yang selanjutnya ada pengurangan persen. Contohnya adalah 23% dikurangi 10% sama dengan 13%. Seperti pengurangan pada biasanya. Yang kedua, 58% dikurangi 25% hasilnya adalah 33%. Dan yang terakhir, 100% dikurangi 75% hasilnya adalah 25%. Yang selanjutnya ada pengurangan desimal. Contoh yang pertama adalah 0,541 dikurangi 0,127. Caranya adalah dengan pengurangan biasa. 0,541 dikurangi 0,127 hasilnya adalah 0,414. Kemudian contoh yang kedua adalah 1,5 dikurangi 0,25. Karena angka di belakang koma jumlahnya tidak sama, maka 5 diberi angka tambahan 0. Di belakangnya menjadi 1,50. 1,50 dikurangi 0,25 hasilnya adalah 1,25. Kalian bisa menggunakan cara pengurangan biasa ya.
Kemudian contoh yang ketiga adalah 2 dikurangi 0,05. Karena angka belakang koma jumlahnya tidak sama, maka 2 diberi tambahan 0 di belakangnya menjadi 2,00. 2,00 dikurangi 0,05, hasilnya adalah 1,95. Nah, ini juga sama ya. Dengan contoh yang pertama dan kedua, kalian tinggal mengurangkan atau menggunakan pengurangan biasa. Yang terakhir, ada pengurangan berbagai bentuk pecahan. Langkah mengurangkan berbagai bentuk pecahan adalah yang pertama, mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama atau sejenis. Yang kedua adalah mengurangkan pecahan-pecahan yang sejenis tersebut. Contohnya yang pertama adalah 4/5 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 4/5 dikurangi 0,5. 5 dapat kalian ubah dari bentuk desimal menjadi bentuk pecahan. 0,5 sama dengan 5/10. Maka 4/5 dikurangi 5/10 sama dengan 8/10 dikurangi 5/10. Hasilnya adalah 3/10. 8/10 didapat dari hasil 4/5 dikali 2. Kemudian yang kedua, ada 64% dikurangi 2/8. 64% adalah 64/100. Sedangkan 2/8 adalah 250/1000. Persen itu nilainya adalah 100. Jadi 64% sama dengan 64/100. Sedangkan 2/8 supaya hasilnya menjadi 250/1000, kalian bisa kalikan dengan 125. 2 dikali 125 hasilnya adalah 250. Dan 8 dikali 125 hasilnya adalah 1000. 64/100 dikurangi 250/1000 bisa kalian ubah menjadi bentuk desimal, yaitu 64/100 bentuk desimalnya adalah 0,64, sedangkan 250 bentuk desimalnya adalah 1000. Maka 0,64 dikurangi 0,250, jangan lupa ya, di belakang 64 ditambahi 01. Jadi 0,640 dikurangi 0,250 hasilnya adalah 0,39. Contoh yang terakhir adalah 1/2/5 dikurangi 0,2 dikurangi 80%. 1/2/5 jika dijadikan menjadi pecahan biasa adalah 7/5. Sedangkan 0,2 jika dijadikan pecahan biasa adalah 2/10. Dan yang terakhir 80% jika dijadikan menjadi pecahan biasa adalah 80/100. Kemudian kalian cari penyebutnya supaya sama dahulu. KPK dari 5, 10, dan 100 adalah 100. Maka penyebutnya adalah 100. 100 dibagi 5 adalah 20. 20 dikali 7 adalah 140. Maka 7/5 dapat kalian ubah menjadi 140/100. Kemudian yang kedua, 100 dibagi 10 adalah 10. Dikali 2, maka 2/10 hasilnya adalah 20/100. Yang ketiga ada 80/100. 100 dibagi 100 adalah 1. 1 dikali 80 adalah 80/100. Maka 80/100 nilainya tetap sama. Kemudian 140/100 dikurangi 20/100 dikurangi 80/100. Kalian bisa langsung menggunakan pengurangan biasa. 140 dikurangi 20 adalah 120.
120 dikurangi 80 adalah 40. Maka hasil dari 140 per 100 dikurangi 20 per 100 dikurangi 80 per 100, hasilnya adalah 40 per 100. Jika kalian ubah ke dalam bentuk persen, 40 per 100 hasilnya adalah 40%. Nah, anak-anak, gimana materinya? Kalian paham atau tidak? Semoga kalian paham ya. Nah, tadi kan kita udah belajar nih pengurangan pecahan. Ada pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama, penyebut yang berbeda, pengurangan dalam bentuk desimal, persen, dan lain-lain. Nah, semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kalian dan bisa dijadikan bahan belajar kalian dari rumah. Karena ini kan masih kayak gini kondisinya, kita nggak bisa bertatap muka, kita hanya bisa komunikasi melalui virtual seperti ini. Jadi kalian harus tetap semangat ya, jangan lupa nih materi yang tadi diulangin terus supaya kalian paham lagi. Kan sebentar lagi kalian mau PTS, jadi kalian harus semangat dan terus belajar. Oke? Nah anak-anak, segitu dulu ya materi pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajarannya bermanfaat dan dapat kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum Ibu akhiri, alangkah lebih baiknya kalau kita nyanyi lagi, tapi nyanyinya lagu daerah ya. Siapa di sini yang tahu lagu Cublak-Cublak Suang? Nah, kita mau nyanyi lagu itu. Kita mulai ya, jangan lupa nyanyi dari rumah. 1, 2, 3. Cublak-cublak suang, suang ngeteng delenter, mambu ketundung budel, pak lempolera lere sopong guyun dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Cublak-cublak suang, suang ngeteng delenter, mambu ketundung gudel, pak empong lera lere sopong guyun dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Yeay, kita semua sudah nyanyi bersama-sama. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Tetap semangat, tetap belajar dari rumah, dan jangan patah semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain kesempatan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Bunga Adela Fajar Safitri, kakak dari Racana Sudirman Kartini yang berpangkal di Universitas Ngudi Waluyo. Nah, hari ini kakak mau kasih materi pramuka ke kalian, yaitu keberagaman agama. Tapi sebelum masuk ke materinya, kakak mau ajak kalian untuk tepuk pramuka dulu. 2 kali tepuk pramuka. 2 kali tepuk pramuka. Nah, gimana? Udah pada semangat belum? Kalau udah semangat, kita langsung masuk aja ke materinya ya. Keberagaman agama. Keberagaman agama yang kakak mau ajarkan di sini adalah keberagaman agama yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Islam, yang kitab sucinya adalah Al-Quran, tempat ibadahnya masjid, dan hari besar keagamaannya ada Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Kemudian yang kedua ada Kristen. Nama kitab sucinya adalah Alkitab, tempat ibadahnya di gereja, hari besar keagamaannya adalah hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Nah, adik-adik,
Yang ketiga adalah Katolik. Ini kitab suci, tempat ibadah, dan hari besar keagamaannya sama dengan agama Kristen, yaitu kitab sucinya adalah Alkitab, tempat ibadahnya gereja, hari besar keagamaannya adalah hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan hari kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian yang keempat ada Hindu. Nama kitab sucinya adalah Weda, tempat ibadahnya adalah Pura, hari besar keagamaannya ada hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pager Wesi. Kemudian yang kelima ada agama Buddha. Nama kitab sucinya adalah Tripitaka, tempat ibadahnya Vihara, hari besar keagamaannya hari Raya Waisak, hari Asyada, dan hari Katina. Kemudian agama yang terakhir yang ada di Indonesia adalah Konghucu. Kitab suci agama Konghucu adalah Shishuwuching. Tempat ibadahnya adalah Litang atau Klenteng. Hari besar keagamaannya adalah Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Nah, adik-adik, itu tadi adalah 6 keberagaman agama yang ada di Indonesia. Gimana? Kalian udah paham apa belum? Semoga materi hari ini bermanfaat dan bisa menjadi pengetahuan baru untuk kalian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Dadah adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Bunga Della Fajar Safitri. Biasanya dipanggil Bunga atau Della. Kakak dari Racana Sudirman Kartini yang berpangkal di Universitas Mundiwaluyo. Jadi hari ini kakak mau ngasih materi ke kalian tentang bendera Semapur. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, kita tepuk pramuka dulu ya. 2 kali tepuk pramuka. Nah, kita langsung aja ke materinya ya. Pengertian semapur. Semapur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan sarung tangan. Informasi yang didapat dibaca melalui posisi bendera atau tangan. Namun kini yang umumnya digunakan adalah bendera, yang dinamakan bendera Semapur. Pengiriman sandi melalui bendera Semapur ini menggunakan 2 bendera. Bendera Semapur biasanya berukuran 45 cm dikali 45 cm, yang warnanya adalah merah dan kuning. Biasanya bendera Semapur diikatkan pada setik atau bambu yang dibuat untuk bendera Semapur. Nah, berikut adalah video bentuk-bentuk huruf abjad yang dibuat melalui bendera Semapur. Selamat menyaksikan.
adik-adik, itu tadi adalah materi bendera Semapur yang bisa kakak sampaikan. Semoga materi pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan menambah pengetahuan kalian. Sebelumnya, terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video kegiatan magang 3 yang telah saya lakukan. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.